Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabatku, mari kita minum kopi dulu biar fresh otak kita. Kali ini saya akan menampilkan video tentang aliran-aliran utama filsafat pendidikan. Berikut videonya. Esensialisme menurut para penganut filsafat yaitu menekankan keunggulan akademis, penguatan intelek, dan sistem mata pelajaran yang wajib sifat. Nah, dari perspektif ini, kemampuan untuk membedakan kebenaran dapat dicapai dengan menggunakan cara penelitian dan logika yang cermat. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang teruji, ketangguhannya, dan kekuatannya sepanjang masa. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan. Nah, sekarang kita masuk pada aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia seperti dalam kebudayaan ideal. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang susunannya itu merupakan hasil pikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap yang tegas dan luas. Nah, tadi kita telah mengenalkan apa itu perennialisme dan juga esensialisme. Dari dua pengertian tersebut, jadi tanggapan filsafat Park dalam kedua aliran ini adalah bagaimana menyusun sistematis terhadap nilai akademis, nilai intelektual, dan nilai spiritual yang dicapai dengan menggunakan cara penelitian dan logika yang cermat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi progresivisme. Menurut bahasa istilah, progresivisme berasal dari kata progresif, yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Seiring pula istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sebuah aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Menurut Goethe 1974 menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimiliki dan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak timbul balik dan dalam kehidupan personal manusia itu sendiri maupun kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan akan dapat berhasil manakala mampu melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekonstruksionisme sosial. Rekonstruksionisme sosial dengan tokoh-tokoh seperti Holbrook, George Kohn, dan Theodor Bramont menaruh perhatian yang besar pada hubungan antara kurikulum sekolah dan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Pandangan kaum rekonstruksionisme termasuk ke dalam kelompok progresif yang sasarannya lebih luas. Pokok-pokok pemikiran rekonstruksionisme terkait dengan dunia, masyarakat, dan pendidikan memiliki dua pandangan. Yang pertama, pandangan tentang dunia dan pendidikan, dan yang kedua adalah pandangan tentang pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Pandangan tentang dunia dan pendidikan. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang.
Pendidikan adalah jalan utama untuk perubahan reformasi sosial. Pendidikan berperan untuk memelihara yang pertama, kepekaan akan adanya diskriminasi dalam pewarisan budaya. Yang kedua, berkomitmen untuk bekerja bagi upaya reformasi sosial yang adil. Yang ketiga, kehendak untuk mengembangkan mentalitas yang terencana yang mampu mengarahkan jalannya revisi budaya. Dan yang keempat, pengujian rencana budaya yang telah dilaksanakan dalam berbagai program untuk mewujudkan reformasi sosial. Pandangan tentang pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Pendidik memegang peran penting dalam perubahan kurikulum yang sesuai dengan semangat rekonstruksionisme. Mereka percaya bahwa rekonstruksionisme sebagai sebuah paham dan pedoman bertindak akan mampu untuk membantu peserta didik dalam hubungannya dengan tujuan akademik dan tujuan personal untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan dunia. Peserta didik diharapkan dapat menemukan masalah besar yang menghadang umat manusia. Kepekaan akan kesadaran adanya diskriminasi mengandung makna bahwa peserta didik atau siswa mampu mengenali kekuatan dinamik yang ada sekarang ini. Juga, siswa diharapkan mampu untuk mendeteksi keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga-lembaga yang menghalangi perbaikan budaya. Kurikulum yang dikembangkan diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan dunia yang demokratis dan menghargai HAM. Oleh karena itu, rekonstruksionisme setuju dengan ide-ide perennialis tentang pentingnya pendidikan moral bagi subjek didik, tetapi tidak secara otoritatif, melainkan dalam suasana demokratis. Setelah menonton video tadi, saya harapkan sahabat-sahabatku menjadi filosofis yang cerdas dan bermartabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.